terkait dengan perguruan tinggi misalkan. Ini kan juga cukup menuai pro dan kontra. Karena kalau perguruan tinggi ini kan dikatakan industri riset. Sedangkan kalau industri pertambangan itu kan lebih berorientasi cuan, Pak, atau profit. Bagaimana ini agak tidak kontraproduktif, Pak? Iya, tidak ada kontraproduktif. Kalau pro dan kontra biasa, ya. Jadi sesungguhnya tadi enabling, ya kan? Kita harus bagaimana caranya keluar dari sekat kultural dan struktural. Kalau lembaga pendidikan itu struktural, yang melulu kepada riset, kepada belajar dan mengajar, kan seperti itu. Terbukti kan pendidikan tinggi sekarang ini juga bikin bisnis hotel, bisnis rumah sakit dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau sumber daya alam ini harus dimaknai yang awalnya perguruan tinggi lebih banyak menganalisis dalam bentuk AMDAL, lingkungan hidup, sekarang terjun gitu loh. Karena kan itu kan terkait dengan wawasan lingkungan. Nah, itu. Jadi kemampuan bagaimana pendidikan tinggi ini dapat keluar daripada sekat struktural inilah, ya, di mana kita berikan kesempatan dalam undang-undang ini untuk mengeksploitasi ya agar keluar dari sekatan tadi itu. Sehingga dua manfaat yang dapat diperoleh, royalti daripada produksi batu bara atau tambang yang lainnya yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, setelah adanya pajak yang masuk, PNBP yang masuk kepada negara menjadi APBN, masuk kepada sektor pendidikan, masuk ke perguruan tinggi itu jadi dua arah, gitu loh. Dan perguruan tinggi tujuannya untuk UKT salah satunya ya, Pak? Salah satunya, itu teknis lagi kan. Nah, ya UKT, ya dosen, ya pengajar, riset, dan sebagainya. Nah, ini semua adalah bagaimana meningkatkan kualitas perguruan tinggi dari sisi pengajar atau dosen maupun juga murid atau mahasiswa, itu adalah merupakan suatu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah Tridharma perguruan tinggi. Berarti nanti aturan mekanisme yang lebih detail nanti dalam PP ya, Pak? Dalam setelah PP, undang-undang itu yang disahkan. terpenting sekarang kita bahas norma dan maknanya daripada norma tadi, gitu loh, daripada kaidah tadi. Itu kalau kita bicara undang-undang. Jadi tidak perlu kita membahas bagaimana tergesa-gesa atau apa segala macam. Kita lihat isi dan maksud dan tujuannya. Jadi kita tidak mungkin membentuk satu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Dan kemudian soal UMKM, Pak, ini kan dikatakan bahwa UKM ini kan dikatakan industri minerba ini kan membutuhkan modal yang tidak sedikit, cukup besar. Sementara UKM sendiri kan modalnya banyak yang belum mencukupi, Pak. Bagaimana nanti pengelolaannya? Sekarang Sasa cek juga berapa banyak badan usaha swasta atau bahkan badan usaha negeri yang menggunakan uang perbankan, gitu loh. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi kita itu ada sektor perbankan. Ya, itu bisa dipergunakan. Itu baru salah satu. Belum lagi untuk ada nantinya kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya sebagai pemodal. Ya kan? Jadi banyak hal-hal. Kalau sudah diamanatkan kepada undang-undang, tentu keamanan dari segi hukum sudah terjamin. Sehingga itu menjadi hal yang bankable. Ya, itu bisa saja. Jadi banyak hal. Kalau soal permodal yang dipertanyakan, menurut saya ini merupakan satu ya pro dan kontra, boleh pendapat ya. Tetapi sekali lagi ya untuk undang-undang minerba ini betul-betul merupakan suatu perubahan yang bersifat kembali kepada makna hakiki daripada pasal 33 baik ayat 1 sampai dengan ayat 4. Itu maknanya. Dan terus-menerus untuk bagaimana merasionalisasi abstraksi sila kelima. Jadi kekayaan alam ini adalah memang hak daripada rakyat. Dan pemerintah dalam hal ini wajib mengelola dengan benar. Bagaimana mengelola dengan benarnya? Demokrasi ekonomi. Bagaimana itu? Mengamplifikasi dengan asas pemberdayaan. Sehingga terjamin wawasan lingkungannya, sustainability-nya, ya, dan semuanya itu bertujuan tentunya kepada bagaimana kita juga menjadi negara yang memiliki sebagai sumber energi yang terbaik. Sejauh mana sih Pak asas pemberdayaan dan kemudian WUPK yang diperluas ini bisa mendongkrak hilirisasi dan kemudian berujung pada peningkatan ekonomi Indonesia? Sudah pasti, karena ekspektasinya adalah kalau sumber daya alam mineral, ini kan mineral ya kan, mineral dan batu bara, itu begitu betul-betul kaya kita ini, baik dari jenis maupun juga isinya, ya. Kemudian hanya diberikan kesempatan untuk penggarapannya atau hak iupnya itu hanya kepada
satu jenis entitas, maka itu lebih lambat. Ya, saya tidak mau mengarah kepada hal-hal yang politis, tapi itu akan lebih lambat. Ini kita bicara secara ekonomis saja. Ya, maka ketika diamplifikasi dengan entitas, ya, nah maka ini yang akan lebih banyak ada ekspektasinya dari segi pengelolaannya, pengawasannya, ya, sampai dengan pada hasilnya. Jadi nanti pengawasan semuanya ya, akan... Jadi Sasa jangan lepas daripada pemberdayaan dari sisi sebagai pengusaha pengelola tambangnya yang sudah diamplifikasi dengan berbagai jenis entitas. Juga Sasa harus lihat di sisi hasil sumber daya alam mineral kita yang banyak. Ya, jadi bukan hanya batu bara, macam-macam, ya, mangan, dan manfaatnya itu ada. Ditambah dengan pemikiran kita sudah berhilirisasi, sehingga berdiri pabrikasi, ya kan, berdirilah kepentingan-kepentingan daripada tenaga kerja kita terhimpun semua. Nah, semuanya itu akan berkembang, ya kan. Jadi kita tidak lagi menjadi bangsa UMR seperti kata Pak Prabowo.